Betul. Itulah satu-satunya pertahanan kita sekarang media mainstream. Modal kita yang sudah puluhan tahun bergelut di dunia jurnalistik, yaitu modal kecakapan dalam investigasi gitu. Yang saya yakin tidak dimiliki oleh netizen-netizen yang hanya bergerak dengan narasi-narasi pendek gitu. Karena investigasi memerlukan konsentrasi, bekal pengalaman sebelumnya, dan networking yang kuat itu. Dan itu sudah dilakukan oleh banyak teman-teman. Ya. Dan saya kemarin berdiskusi dengan Arif Zulkifli segala macam, saya berdiskusi dengan teman-teman di Kompas segala macam ini, mereka sepakat sekali, senang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Saya sudah bersama teman lama, Haji Ilham Bintang. Jabatannya sekarang adalah Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia. Dulu dikenal sebagai orang perintis, pelopor jurnalistik infotainment, juga pendiri tabloid Check and Recheck. Jadi prestasinya di jurnalistik luar biasa. Nah, pagi hari ini Pak Ilham Bintang saya ingin mengajak diskusi karena saya termasuk mungkin karena bidangnya sama, orang yang sangat memperhatikan apa yang belum lama ini dinyatakan, dianjurkan oleh Dewan Kehormatan PBI. Karena ada berita begini, Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia PBI Pusat mendorong wartawan untuk menelusuri dan menginvestigasi kasus kematian Laskar FPI dalam insiden di KM 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek yang terjadi Senin 7 Desember 2020. Pertanyaan saya adalah, mengapa tiba-tiba Dewan Kehormatan PBI merasa perlu untuk mendorong wartawan ya pada umumnya, khususnya anggota PBI, untuk melakukan investigasi? Gini, itu didorong oleh Ya. masalah yang kita semua tahu bahwa itu ada kontroversi. Ya. Ada dua versi yang muncul. Ya. Satu yang muncul dari otoritas pihak pengamanan, Ya. satu pihak dari yang korban gitu, yang mendapatkan tuduhan sebagai penyerang. Ya. Nah, dua versi ini sama-sama di dalam tampak permukaan sejauh yang kita baca sama-sama kuat argumentasi gitu, sama-sama kuat ya. Kalau di film itu istilahnya dramaturginya sama-sama kuat, sama-sama meyakinkan, sehingga kalau ada kontroversial seperti ini, memang peran pers harus masuk. Dia punya perangkat, punya katakanlah otoritas untuk menelusuri. Dia punya prinsip tabayun itu, cek dan recheck, untuk meneliti kebenaran informasi dari kedua belah pihak gitu. Nah, Pak Ilham, itu kan sudah merupakan tugas pers secara hakikat ya menurut saya. Jadi itu berita yang bagus gitu. Kenapa harus didorong-dorong, itu yang saya pengen tanya itu Pak Ilham. Oh enggak, itu memang kewajiban Dewan Kehormatan untuk menguatkan mereka. Jangan sampai juga terlena, karena ada sering wartawan menganggap bahwa kalau sudah otoritas bicara itu adalah sudah absolut. Itu fenomena yang masih ada sampai hari ini gitu, Mas Bambang. Memang sejak dari undang-undang, dari konstitusinya sampai kemudian undang-undang persnya sampai kode etiknya, memang mewajibkan wartawan meneliti kebenaran informasi dari manapun datangnya. Itu yang saya selalu dalam ceramah-ceramah saya mengatakan bahwa wartawan itu makhluk istimewa. Profesinya memberi dia hak. Jadi konstitusi juga memberi hak kepada profesi itu untuk meragukan informasi dari manapun datangnya, kecuali dari Tuhan dan Nabi.
Ya gitu Mas. Ya, Pak Ilham, ini kebetulan momentumnya saja sekarang terjadi ya. Apakah Pak Ilham paling tidak atau Dewan Kehormatan PBI mengamati bahwa semangat wartawan untuk melakukan investigasi itu agak kendor gitu? Bukan agak kendor, saya justru melihat semangat itu ada. Saya mendorong itu, memberi penguatan kepada mereka. Misalnya contoh ketika terjadi demonstrasi anti omnibus law itu, kita dapatkan informasi di permukaan bahwa pendemo itu yang membakar halte bus di beberapa tempat di Jakarta. Tapi kemudian ada beberapa wartawan, memang tidak dilakukan oleh banyak orang. Memang kan investigasi ini kan memerlukan satu skill khusus dari wartawan. Ya. Kemudian melakukan penelusuran dan ternyata bisa membuktikan bahwa membakar itu bukanlah seperti yang muncul di dalam persepsi, dalam frame yang pertama kali kita terima gitu, Mas. Jadi artinya bahwa Dewan Kehormatan melihat semacam mungkin keraguan-raguan karena kasus ini, atau secara umum memang wartawan itu sudah nggak begitu suka atau tidak banyak yang mempunyai semangat atau keterampilan untuk melakukan investigasi. Gini, itu satu hal. Hal yang lain mempengaruhi dorongan ini adalah bahwa media sosial itu, netizen itu lebih terampil. Ada beberapa bagian, ada beberapa dari kasus atau peristiwa yang terjadi di Indonesia, itu netizen itu lebih dahulu memberi informasi kepada publik. Bahkan pers mainstream itu mengutip dari media mainstream. Nah, itu yang justru yang mendorong Dewan Kehormatan untuk melihat bahwa mestinya pers juga sama militannya dengan media sosial itu, dengan netizen itu gitu. Kalau di dalam kasus yang terbaru ini Pak ya, kematian 6 orang itu, mana yang lebih dulu? Apakah sudah muncul beberapa atau kegiatan investigasi, atau didorong Dewan Kehormatan dulu baru muncul investigasi? Saya melihat, saya nggak mau gede rumengso, tapi perkembangan kemudian yang terakhir saya nonton tadi malam di TV dari siaran live dari Barreskrim sendiri yang mengambil alih kasus itu. Kan sekarang ditangani oleh Barreskrim, bukan lagi Jaya. Di situ polisi sendiri, kabar Barreskrimnya membuka peluang pihak eksternal melakukan penelusuran gitu. Memberi informasi kepada polisi. Ini kan bagus, Pak. Ini gayung bersambut. Dewan Kehormatan mendorong para wartawan yang memang bergelut dengan informasi di lapangan untuk berkejaran, namanya menemukan fakta-fakta yang solid, yang absolut, untuk diberi masukan kepada polisi. Bukan hanya itu saja, kita terakhir ini juga melihat beberapa lembaga itu kayak Komnas HAM dengan segala macam juga melakukan penelusuran gitu. Pak Ilham, sebelum kita nanti bahas mengenai kehebatan peran wartawan ya untuk mengungkap suatu fakta yang sangat penting dan strategis, apakah Dewan Kehormatan PBI atau setidaknya Pak Ilham melihat bahwa untuk melakukan investigasi ini memang membutuhkan usaha yang keras, tenaga, pikiran, mungkin juga butuh biaya, ada banyak risiko, sehingga membuat cenderung wartawan itu ya sudahlah, jadi humas saja, pokoknya apapun yang dikatakan orang itu aja beritanya. Ada kecenderungan itu enggak? Jadi saya kira ini sebenarnya persepsi umum saja bahwa wartawan itu kena waktunya dia bekerja, apalagi yang generalis ya. Ini kan yang terjadi media mainstream itu kan tidak hanya menangani satu aspek. Dia generalis, dia bisa sekali-sekali meliput kamar mayat, bisa juga meliput di DPR. Sehingga memang mengalami discontinuity. Sehingga untuk pekerjaan investigasi itu memerlukan satu tim khusus. Ya, yang memang mempunyai waktu khusus untuk memperhatikan suatu peristiwa gitu. Saya mengambil contoh Mas Bambang, saya pernah melakukan studium sendiri, melakukan investigasi gitu. Waktu kasus siapa namanya ini yang Angelina Sonda. Angelina Sonda itu kan lolos dari berbagai kasus yang ditimpakan kepada yang bersangkutan gitu.
Nah, lalu saya menemukan BAP yang sangat menunjuk kuat bahwa yang bersangkutan pelakunya gitu. Itu cover story cek dari cek, dan saya menghadapi waktu itu macam-macam pandangan, termasuk pandangan yang mengingatkan saya terhadap pelanggaran kode etik yang kenapa? Karena menyiarkan BAP. Nah, lalu kemudian saya ingat di dalam pasal 2 ayat H kode etik itu menyebutkan bahwa wartawan bisa menempuh cara-cara tertentu, dimungkinkan menempuh cara tertentu demi kepentingan publik. Nah, ini juga sebenarnya peluang untuk wartawan dalam kasus apapun, dia boleh gunakan itu, pasal itu, dalam kode etik. Ada butir H di pasal 2 butir H yang mengatakan wartawan bisa menempuh cara tertentu. Ibarat kata Mas Bambang, kalau perlu mencuri dokumen, boleh. Yeah. Sejauh itu untuk kepentingan publik. Nah, dalam kasus penembakan 6 orang di Jagorawi itu bahannya bagus banget. Saya kira Mas Bambang pun juga meskipun sudah lagi itu melihat berapa banyak celah situ, ibaratnya banyak bolong-bolong situ, Mas. Yang mestinya disitulah peran wartawan untuk mencari yang lubang-lubang itu di mana gitu. Pak Ilham, kalau ada sesuatu yang sangat luar biasa itu, kemudian media tidak melakukan investigasi, itu yang salah wartawannya atau medianya, Pak Ilham? Medianya. Medianya itu kan wartawan itu kan dipimpin oleh pemimpin redaksi, oleh penanggung jawab media. Media berkomitmen ketika dia mendapatkan katakanlah legalitas formal sebagai media untuk menjalankan fungsi-fungsi pers. Nah, lalu kemudian anak buahnya ya teknis, itu cuma kayak digerakkan oleh siapa yang penanggung jawabnya, punya visi nggak tentang Indonesia yang baik, punya visi nggak tentang penegakan hukum, penegakan HAM dan lain sebagainya gitu. Pak Ilham, tapi kan media sekarang dalam posisi lemah ya dari segi finansialnya. Mungkin media kesulitan itu untuk membiayai kegiatan-kegiatan investigasi itu. Saya kira tidak ya. Ada beberapa, misalnya saya mengambil contoh Tempo misalnya. Tempo tanpa di komando, ya itu sudah kayak otomatis tuh, automatically dalam tubuhnya itu bergerak ke TKP gitu. Jauh sebelum orang lain, misalnya orang lain masih sibuk minta keterangan polisi, nongkrong di Petamburan segala macam, ini Tempo sudah langsung ke TKP. Dia dapat banyak daging di TKP. Karena konstruksi peristiwa itu menurut cerita, katakanlah keterangan resmi dari polisi, itu banyak bolongnya memang, Mas. Kalau sebagai wartawan kita jujur, banyak bolongnya kan. Misalnya apa? Kalau orang nanya sama saya, bolongnya di mana? Ada 3 hal paling tidak. Yang pertama, Habib Rizik itu per tanggal 7 Desember, dia bukan buronan, bukan tersangka. Sehingga dia bebas sebagai warga negara untuk bepergian, mau subuh, mau apa segala macam. Betul nggak? Yang kedua, bahwa orang yang mengejarnya itu, mengintilnya itu, itulah yang kita mesti pertanyakan. Karena informasi sampai pagi itu, jam siang itu orang FPI mengatakan, dari markas FPI mengatakan bahwa ada 6 anggotanya mereka diculik. Jadi artinya orang yang menguntit itu tidak jelas identitasnya siapa. Oke? Kemudian saya menganggap wajar saja kalau ada perlawanan. Ya. Tapi apakah punya perlawanan itu dalam pengertian pakai golok atau pakai pistol, itu juga masih punya ada bolongnya itu. Pak Ilham. Jadi kalau begitu kan seorang wartawan itu lepas digerakkan oleh medianya atau tidak, dia pertama-tama punya idealisme dulu untuk mengejar kebenaran, ya, itu kira-kira. Punya insting, dia punya kepekaan. Kan kita juga tidak berada di Irak, tapi kita bisa menganalisis peristiwa waktu Saddam diburu oleh Amerika. Kita tidak berada di tempatnya Trump, misalnya di Amerika, ketika misalnya ada satu polisi mati dan kemudian itu negeri itu rusuh gitu. Ada satu warga negara Amerika yang mati dibunuh polisi, itu kan kita nggak perlu ada di sana untuk bisa merekonstruksi kejadian. Enggak, maksud saya kan selain cerdas, itu kan dia juga harus punya kemauan untuk bergerak. Kalau instingnya itu, panggilannya itu, karena
Itu sebabnya kalau ada orang yang menyindir wartawan seolah-olah kalau memberitakan sesuatu yang berbeda dengan pemerintah dianggap mau memecah belah bangsa, terbalik. Pada diri wartawan yang benar, ya Mas Bambang, tidak mungkin ada misalnya usaha yang membelah bangsa. Nggak mungkin ada usaha mengkhianati Republik ini. Kenapa? Wartawan ikut mendirikan Republik ini. Wartawan itu nasionalis dulu, baru jurnalis. Dia nasionalis dulu, dia kecintaan dulu pada negeri ini, baru menjadi wartawan. Dan karena dia menjadi wartawan karena kecintaannya pada negeri ini, gitu. Pak Ilham, saya juga melihat jarang sekali organisasi kewartawanan memberi penghargaan kepada jurnalis investigator gitu yang hebat-hebat gitu. Kenapa? Ya gini, kan ada problem sama organisasi wartawan itu. Kan kita juga belum konsolidasi nih. Ada sejak Orde Baru, kita sekarang ini bebas berorganisasi. Nah, kita juga tidak bisa menutup mata, menutup kuping bahwa memang ada kompetisi itu antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Tapi begitu ada ancaman terhadap negeri ini, wartawan Anda bekerja dimanapun Anda, berorganisasi dimanapun Anda, itu satu sifatnya universal, harus bergerak, harus insting itu yang keluar lebih duluan. Tidak ada lagi golongan apakah Anda wartawan dari organisasi X atau B, Y dan lain sebagainya. Itu hanya organisasi, tapi darah wartawan Anda tidak mungkin bisa dibungkam oleh hanya karena perbedaan-perbedaan itu. Iya, tapi kita juga punya pengalaman Pak Ilham, jurnalis-jurnalis yang melakukan investigasi dengan penuh dedikasi itu beberapa malah jadi korban, kan banyak yang sampai meninggal tuh. Betul, jangan namanya wartawan, polisi sendiri pun jadi korban. Polisi sendiri, kita baru saja mengalami seorang penyidik KPK kan disiram air keras. Bayangin polisi sendiri pun melakukan investigasi itu, penyelidikan juga menghadapi ancaman. Ya memang sejak kita memilih jadi wartawan, saya kira memang kita sudah tahu bahwa kita tidak memilih pekerjaan yang nyaman. Kita tidak memilih ini tempat kayak taman kanak-kanak. Ya memang itulah problemnya, dan kita sepanjang hidup kita nggak pernah terlepas dari ancaman segala macam. Ya berkali-kali kantor saya mau dibom itu, Mas Bambang. Tetapi kalau dipetakan gitu Pak, berapa persen wartawan yang punya semangat seperti ini, punya idealisme tinggi, mau melakukan investigasi, dan yang sekedar menganggap pekerjaan wartawan sebagai pekerjaan? Kalau saya melihat semangatnya tinggi sekali, Mas Bambang. Justru kadang-kadang kami yang agak Dewan Kehormatan itu mengerem supaya mereka betul-betul mematuhi kode etik jurnalistik itu. Saya sering mengingatkan malah sebaliknya bahwa dasar pertama-tama wartawan itu membuat berita adalah fakta. Tetapi tidak semua fakta dapat diberitakan. Jadi kita malah ingetin wartawan muda yang bersemangat sekali, ya kan? Ya ambil contoh misalnya dalam kasus Nikita Mirzani itu kan talking news, tapi kan tidak semua harus dikeluarkan omongannya yang kasar-kasar itu benar gitu. Itu memang fakta. Tapi fakta ngomong kotor, ngomong jorok itu apa kita harus juga siarkan itu? Betul nggak? Nah, terus kemudian mengingatkan juga wartawan bahwa Anda boleh mendapatkan informasi dari sumber manapun, dari hantu maupun Anda boleh dapatkan informasi itu. Tetapi ingat, Anda harus disiplin verifikasi. Justru saking bersemangat Mas wartawan sekarang ini. Itu tercermin kalau misalnya mereka tidak bisa dimuat di surat kabarnya atau mendapat halangan dari pimpinannya di media dia bekerja, dia keluar di media sosial. Jadi mainstream. Itu justru yang sering Dewan Kehormatan ingatkan kepada mereka untuk mematuhi kode etik jurnalistik itu. Nah, dengan adanya kalau semangat sekali. Contoh kedua, saya lanjut ya, boleh? Ya, silakan, Pak. Kedua, dalam kasus bentrok di jalan tol Cikampek itu, Anda lihat kan wartawan juga mengcover semuanya kan, Mas? Dari pihak polisi ada, dari pihak FPI ada. Jadi meliput semuanya, meliput kedua belah pihak, sehingga kita semua masyarakat, pembaca dan penontonnya diajak untuk akan pikiran akal sehat itu kita. Mana yang
mana yang mendekati kebenaran itu. Jadi sekarang malah karya jurnalistik itu semacam upacara bersama, Mas. Kalau dilaksanakan dengan benar, dilaksanakan menurut prinsip atau kaidah-kaidah jurnalisme yang benar, mematuhi kode etik, itu menarik itu. Merasakan demokratisasi di negeri ini luar biasa berkembangnya gitu. Asal jangan ada satu pihak kemudian menekan yang lain supaya tidak bersuara gitu. Nah, itu kan semangati. Iya. Pak Ilham, saya kenapa tertarik terhadap apa yang disampaikan Dewan Kehormatan ini? Karena saya juga khawatir kalau media mainstream ini tidak lebih aktif mencari fakta yang sesungguhnya, kan akhirnya nanti kalah dengan medsos yang mungkin bekal jurnalistiknya agak kurang tapi faktanya lebih bagus gitu. Saya setuju. Kekhawatiran Anda itu kekhawatiran Dewan Kehormatan supaya mereka, teman-teman di media mainstream ini, menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki. Ya, seluruh hak yang dimiliki sembari tetap mematuhi kaidah-kaidah jurnalisme yang profesional. Mentaati kode etik jurnalistik. Sebab kalau ini dipatuhi segala macam ini, sampai kiamat pun media sosial yang katakanlah wartawan jadi-jadian itu tidak akan bisa berkembang. Karena wartawan itu yang profesional kan terukur, Mas. Terukur. Nah, ini yang kita gelorakan. Dan sejauh ini, saya memeriksa semua. Istri saya suka marah itu, ngapain sih sibuk banget di handphone itu. Itu di handphone. Dulu kalau kertas-kertas kan bisa kena COVID kita. Kita membuka handphone dan kita bisa melihat dunia luas. Kita mapping. Ternyata teman-teman semua tetap berimbang gitu. Pak Ilham. Saya kira faktor itu juga pertama kali dilupakan oleh polisi waktu membuat statement. Wartawan itu ya dia terima informasi disiarkan, tapi dia juga akan mencari informasi yang yang lengkap gitu. Pak Ilham, kita kan tahu ya sejarah wartawan, sejarah pers. Misalnya di Amerika ketika investigasi bahkan sampai presiden aja harus turun ya. Nah, artinya apakah di Indonesia sekarang ini, Pak Ilham kan lama sekali ini jadi pengurus PWI ya, sudah pengurus PWI abadi lah yang mengikuti. Itu trennya gimana? Ini situasinya makin baik atau makin buruk ini sehingga peran investigasi ini semakin penting? Ada perbaikan, Mas. Ambil contoh misalnya dalam kasus Menteri Kelautan. Itu kan saya ikuti perdebatan itu karena pada awal-awalnya kalau Anda ikutin ada tuduhan juga kepada wartawan itu. Anda ingat nggak? Jadi Tempo membuat cover story tentang Benur. Lalu kemudian ada counter dari media sosial rame dan bahkan media mainstream yang menjelaskan bahwa wartawan itu adalah orang yang pernah dipelihara oleh Susi gitu. Itu tuduhannya. Sebagai bukti, dia kemudian mengeluarkan daftar wartawan yang pernah ikut rombongan Susi ke luar negeri dan mendapatkan fasilitas hotel, pesawat, bisnis dan sebagainya. Kalau Mas, saya ingatkan, kita keluarkan juga ini kok statement Dewan Kehormatan itu supaya jangan membuat insinuasi dan mengecam mereka yang melakukan pembunuhan karakter kepada wartawan. Kita jelaskan bahwa namanya itu hal lazim dari zaman Pak Harto, zaman Bung Karno. Wartawan itu kalau diundang oleh pejabat, dia menggunakan fasilitas dari kementerian itu gitu. Termasuk misalnya pesawatnya, kenapa bisnis kelas? Ya bisnis wartawan itu memang setara dengan eselon 1, setara dengan menteri. Bisnis kelas iya. Dan kemudian akhirnya itu reda. Tapi yang terbukti kemudian wartawan yang benar, menterinya yang masuk penjara gitu. Itu kan berkah investigasi teman-teman. Jadi sebenarnya pemerintah itu harus menghidupkan dinamika seperti ini. Kenapa? Itu menjadi wartawan itu akan sangat membantu dalam hal pemenuhan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah kasus gitu. Jadi menurut Pak Ilham nggak ada alasan ya media terutama yang tidak melakukan investigasi itu karena takut gitu, nggak ada alasan. Nggak boleh kalau dia takut, maka pada hari itu juga ya yang masyarakat yang bisa menikmati beritanya selama ini akan berhenti melanggaran medianya, berhenti menonton televisinya. Kalau medianya berhenti menonton masyarakat berhenti menonton televisinya,
dari mana dia dapat iklan, ratingnya, bagaimana dia bisa bergerak gitu. Nah, kan Pak Ilham mengatakan tidak boleh takut, itu kan idealnya, tapi kenyataannya gimana? Ya supaya nggak takut. Kenyataannya mungkin begini Mas, mungkin kalau saya melihat, sebenarnya statement saya itu mendorong supaya wartawan, ini intinya nih, jangan menganggap ini berita biasa, yang cukup dilayani dengan rilis-rilis, membuat rilis-rilis, tidak. Ini ada persoalan kontroversial di sini. Ada 6 orang warga negara kita yang melayang jiwanya, sedangkan di Amerika 1 saja udah geger itu negeri. Iya, betul. Ya kan? Dan konstitusi kita mengatakan juga pemerintah itu wajib melindungi seluruh tanah tumpah darah ini dan rakyatnya gitu. Ya kan? Itu. Jadi kita pun sebenarnya sudah melihat keseriusan pemerintah misalnya mengeluarkan sekian dana untuk menanggulangi COVID itu. Artinya apa? Mereka melaksanakan perintah konstitusi untuk menjaga keselamatan jiwa masyarakatnya. Betul kan? Ya. Seperti itu. Pak Ilham, ini mungkin terakhir. Di samping PBI kan banyak organisasi kewartawanan yang lain. Justru PBI itu sering dianggap sebagai anak baik lah gitu ya, yang nggak bikin repot, nggak bikin. Ini tiba-tiba PBI ngajak kritis pada pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai kasus 6 orang yang tewas ini. Nggak tiba-tiba kalau Anda ikutin saya punya statement itu, jadi gini, Andi Malarangeng, Anda tahu Andi Malarangeng? Kemarin Japri saya mengirimi saya satu pandangan orang di Facebook bahwa Ilham Bintang kritis sekali, dan ini aneh karena di Dewan Kehormatan itu dia ketua Dewan Kehormatan, lembaga yang selama ini dekat dengan pemerintah. Saya kira yang Anda maksud seperti itu. Saya mengatakan bahwa bukan hanya sekarang. Saya kira dalam pandangan sebagai wartawan, semua saya kritisi gitu. Anda lihat buku-buku saya, ada semua saya kritisi dari mulai siapa, dari mulai apalagi Pak Harto ya, sesudah Pak Harto, semua saya kritisi gitu. Nah, Dewan Kehormatan mestinya berfungsi seperti itu. Kan mengingatkan, think tank, kita kan berbicara dengan pemerintah. Kalau kita bicara seperti itu, membiasakan juga orang, sering-sering mengatakan seperti ini supaya membiasakan orang bahwa ternyata lembaga seperti PWI itu bukan lembaga yang asal stempel aja gitu. Dia berfungsi sebagaimana amanah yang ada dalam konstitusi dan PDPRT-nya gitu. Terakhir sekali Pak Ilham. Jadi kalau begitu media, apakah media cetak, media online, televisi dan sebagainya, kalau memanfaatkan jurnalistik investigasi, dia akan mempunyai nilai lebih dari yang lain, dan justru itu yang dibutuhkan masyarakat. Betul. Itulah satu-satunya pertahanan kita sekarang, media mainstream. Modal kita yang sudah puluhan tahun bergelut di dunia jurnalistik, yaitu modal kecakapan dalam investigasi gitu. Yang saya yakin tidak dimiliki oleh netizen-netizen yang hanya bergerak dengan narasi-narasi pendek gitu. Karena investigasi memerlukan konsentrasi, bekal pengalaman sebelumnya, dan networking yang kuat itu. Dan itu sudah dilakukan oleh banyak teman-teman. Dan saya kemarin berdiskusi dengan Arif Julkifli segala macam, saya berdiskusi dengan teman-teman di Kompas segala macam ini, mereka sepakat sekali, senang gitu. Teman-teman senior juga mengatakan, dan ada juga yang heran seperti Mas Bambang, baru sekarang? Iya, karena Anda baru baca sekarang. Kalau dulu juga dulu waktu Pak Jokowi mendapatkan, Mas Bambang ada nggak medali kemerdekaan pers? Iya. Saya kritisi juga kan. Karena itu belum waktunya, karena pada waktu itu justru kita punya indeks kemerdekaan pers itu turun. Dan Pak Jokowi belum ada bekas tangannya memperjuangkan kemerdekaan pers waktu itu buat Surabaya. Contoh apa misalnya, perbandingannya SBY. SBY ada jejak digitalnya. Dia pernah menyampaikan surat hak jawab, kepada Harian Kompas. Itu artinya apa? Itu simbolik bagaimana SBY sebagai presiden menghormati hak wartawan, menghormati kewajiban wartawan untuk membuat hak jawabnya gitu. Itu jadi waktu itu belum, saya kritisi juga. Waktu di Padang Anda ada nggak di Padang? Nggak, saya ke Padang nggak ikut. Enggak, kritisi.
saya juga sebagai ketua Dewan Kehormatan mengkritisi ketua PWI. Mengkritisi ketua PWI. Baik Pak Ilham, terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini selain mencerahkan masyarakat juga memberi semangat kepada para jurnalis bahwa investigasi itu adalah tugas idealistis seorang wartawan. Bukan hanya itu saja, tapi juga akan menjadi daya tarik bagi publik untuk menjadi pelanggan atau penonton dari media yang bersangkutan. Gitu Pak Ilham ya, ada yang mau dikatakan silakan. Menambahi saja bahwa wartawan jangan takut melaksanakan tugas jurnalistik. Ya. Karena wartawan itu, kenapa saya dorong mereka? Karena kita ini jangan takut kehilangan apa-apa. Ya. Kita tidak akan kehilangan apa-apa, Mas Bambang. Ya. Kenapa kita wartawan itu nggak bakal kehilangan apa-apa kalau dia melaksanakan fungsi tugasnya secara baik? Karena memang dia nggak punya apa-apa. Dia bukan wartawan itu bukan jabatan. Ya. Eselon 1, eselon 2, jabatan menteri, ada bosnya yang bisa mengganti dia. Tidak ada. Anda diberhentikan di Suara Kabar, Anda tidak otomatis Anda berhenti jadi wartawan. Yeah. Bahkan sekarang Tuhan sudah memberikan lahan yang luas seluas samudra, yaitu media sosial. Ada wartawan di situ. Iya. Jadi jangan jadi wartawan. Jadi seperti itu ya, jurnalis never die kira-kira. Ya, gitu. Ada yang takut apa? Memang nggak punya apa-apa, kehilangan apa? Atau bukan jabatan. Anda dipecat pun menjadi wartawan, ya media Anda yang pecat, tapi wartawan Anda tidak hilang gitu. Iya. Baik Pak Ilham, terima kasih. Masih semangat terus, selamat berjuang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk organisasi kewartawanan, untuk profesi wartawan, untuk publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman di Jawa Tengah. Ya, terima kasih Pak. Ya. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.